Halo, saya Jaya Nur Sanjaya dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas 3B. Saya akan menyampaikan rancangan sistem informasi akuntansi penjualan. Sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi? Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson dan Michel Cerullo adalah sistem informasi formal yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data serta menyediakan laporan yang dibutuhkan. Sedangkan pengertian sistem informasi akuntansi menurut Wing Wahyu Winarto adalah komponen organisasi yang dirancang untuk mengelola data keuangan menjadi informasi atau laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, sekarang sistem informasi penjualan. Menurut Baridwan menjelaskan bahwa prosedur penjualan merupakan urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengirim barang, membuat faktur atau menagih dan mencatat penjualan. Setiap sistem pastinya mempunyai bagian yang saling terkait agar dapat berjalan dengan semestinya. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan menurut Mulyadi, yang pertama adalah jurnal penjualan, kemudian ada kartu piutang, ada kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Lalu ada apa saja prosedur yang membentuk sistem informasi penjualan? Yang pertama ada prosedur order penjualan, yang kedua ada prosedur penerimaan kas, yang selanjutnya ada prosedur penyerahan barang, dan yang selanjutnya ada prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyerahan kas ke bank, prosedur pencatatan atau penerimaan kas, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Nah, dalam tugas kali ini adalah membahas tentang sistem informasi penjualan yang ada di warung Ibu Iim. Nah, seperti apa sih warung Ibu Iim ini dan siapa pemiliknya dan bagaimana sejarah berdirinya? Warung Ibu Iim ini adalah warung yang berjualan minuman-minuman segar seperti jus buah-buahan atau minuman sasetan, dan pemiliknya adalah Ibu Iim itu sendiri. Nah, seperti apa sih pencatatan yang ada di warung Ibu Iim ini? Sejauh ini tidak ada pencatatan khusus yang rutin setiap hari dilakukan, tetapi selalu ada pencatatan mingguan untuk membuat kebutuhan stok pembelian dan stok kekurangan barang yang kosong. Sebelumnya memang tidak ada pencatatan khusus, tidak ada teknologi yang digunakan, kemudian juga tidak ada sistem yang digunakan secara sistematik yang ada di warung Ibu Iim ini. Tetapi jika berandai-andai kita menggunakan berbagai macam teknologi yang digunakan seperti hardware, software, kemudian juga jaringan, warung Ibu Iim ini akan menggunakan teknologi sederhana, membuat truk pembelian dengan menggunakan teknologi sederhana. Tidak harus menggunakan komputer, tetapi bisa menggunakan handphone yang dikoneksikan melalui Bluetooth ke printer Epson Mini. Kemudian bisa dilihat contohnya seperti berikut ini. Nah, sekarang untuk penggunaan software. Secara umum, fungsi dari perangkat lunak adalah penjembatani antara pengguna perangkat keras dan perangkat lunak. Peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengkontrol, dan memberikan koneksi antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk dapat bekerja. Seperti halnya yang ada di warung Ibu Iim ini, menggunakan perangkat lunak yang sudah tersedia di aplikasi Play Store ataupun juga di App Store yang bisa langsung diunduh. Untuk jaringan itu tersendiri, adapun kebutuhan yang mendukung dari program perangkat keras dan perangkat lunak itu adalah internet. Internet bisa menggunakan langsung jaringan yang melalui handphone atau mungkin juga bisa melalui jaringan Wi-Fi yang bisa digunakan atau bisa langsung disambungkan melalui perangkat handphone.
Nah, bagaimana sih pengendalian internal sistem informasi akuntansi? Pengendalian internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil suatu usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang tercapainya tujuan dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah keandalan laporan keuangan, kemudian ada kesesuaian dengan undang-undang, kemudian ada peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisien operasional skala 1. Lalu apa saja unsur-unsur pengendalian internal? Menurut Koso dalam Susanto, pengendalian internal memiliki 5 komponen antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian resiko, kemudian ada pengendalian aktivitas, kemudian ada informasi dan komunikasi, kemudian ada monitoring atau pemantauan. Jika unsur pengendalian internal ini dilaksanakan atau diterapkan di warung Ibu Iim, yang pertama, lingkungan pengendalian. Dikarenakan posisi warung berada di pinggir jalan dan di dekat anak-anak sekolah, maka akan disesuaikan dengan anak-anak sekolah dari mulai budget, harga, dan kemasan. Lalu untuk penilaian risiko, selain jus, buah-buahan, ataupun minuman-minuman siap seduh, yang kemungkinan tidak terlalu lama beresiko terjadinya pembusukan seperti buah-buahan. Dan untuk pengendalian aktivitas akan disesuaikan dengan hari di mana anak-anak sekolah lebih ramai seperti biasanya. Dan untuk informasi dan komunikasi sendiri itu dijalankan melalui mulut ke mulut atau dari orang ke orang. Untuk monitoring sendiri biasanya dilakukan melihat dari seberapa besar penjualan yang dilakukan atau seberapa besar penjualan yang didapatkan setiap harinya. Nah, bagaimana sih flowchart cara untuk memesan dan membeli yang ada di warung Ibu Iim? Yang pertama, memulai, kemudian membeli pesanan makanan atau minuman. Jika iya, bisa menyesuaikan dengan pesanan makanan dan minuman. Kemudian, penjual menyajikan makanan dan minuman. Dan selanjutnya, penjual membuat tagihan. Kemudian pembeli membayar tagihan. Dan yang selanjutnya, penjual membuat nota dan selesai. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan sistem informasi akuntansi penjualan di warung Ibu Iim. Pastinya bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.